Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video ekonomi wilayah dan kota yang membahas analisis keekonomian transportasi, ya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah keekonomian permintaan atau transportation demand, dan yang kedua adalah keekonomian dalam penyediaan transportasi, ya, atau transportation supply. Nah, yang pertama adalah analisis permintaan untuk keekonomian transportasi. Nah, permintaan dalam transportasi itu berwujud pada jumlah perjalanan yang dilakukan. Nah, perjalanan yang dilakukan dalam transportasi itu dipandang sebagai perjalanan penumpang dan perjalanan barang. Kalau perjalanan penumpang itu tentunya kita sudah tahu karena kita sering melakukannya, pasti melakukannya ya dalam hidup kita. Kita pergi bekerja, pergi berkuliah, pergi sekolah, pergi membeli makanan. Nah, itu adalah perjalanan yang kita lakukan sebagai penumpang. Nah, adapun perjalanan barang itu dilihat sebagai misalnya pengiriman barang atau dari perusahaan ke produk yang dihasilkan ke konsumen. Nah, itu dipandang sebagai perjalanan barang. Jadi barang yang dikirimkan itu tentu saja perlu pengantar ya, yaitu manusia. Namun ya di situ kita tidak melihat manusianya itu sebagai sebagai perjalanan yang kita analisis gitu. Kita fokus pada barangnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan peramalan atau memperkirakan berapa jumlah perjalanan yang akan dilakukan, itu biasanya kita akan melihat pada hal-hal berikut. Yang pertama ada dari mana perjalanan berasal. Nah, ini disebut juga dengan trip generation atau bangkitan pergerakan atau perjalanan ya. Nah, yang kedua dan ketiga ada tujuan sebaran pergerakan dan waktu terjadinya pergerakan. Nah, ngomong-ngomong di sini saya akan menggunakan istilah pergerakan dan perjalanan secara bertukar. Namun sebenarnya dua hal tersebut bisa dibedakan ya, tapi untuk saat ini kita anggap sama saja dulu. Nah, tujuan atau sebaran perjalanan itu dilihat sebagai satu kesatuan karena ketika kita melakukan perjalanan dari titik A ke titik B atau titik A ke titik C, nah, dua tujuan ini menghasilkan sebaran. Jadi misalkan dari 100% pergerakan yang ada di A, dari A menuju B, dan C itu ada misalkan 70% dan 30%. Nah, itu membuatnya atau kita dapat memandangnya sebagai sebaran ya atau distribusi. Nah, ini adalah sebaran dari segi spasial atau ruang. Ya, jadi sebaran ruang. Nah, adapun sebaran waktu, nah ini kita lihat sebagai waktu terjadinya perjalanan. Jadi perjalanan bisa kita petakan misalkan ini garis waktu ya, ini adalah jumlah perjalanannya, maka jumlah perjalanan bisa berfluktuasi ya, bernaik turun. Nah, itu dikatakan sebagai trip scheduling. Lalu ada moda dan rute perjalanan. Nah, ini merepresentasikan pilihan dalam perjalanan ya. Nah, pilihan di sini ada pilihan moda, yaitu dengan apa perjalanan dilakukan, dan rute, lewat mana perjalanan dilakukan. Jadi dari 70% A ke B misalnya itu 70% ini dari perjalanan seluruhnya ya. Nah, dari 70% ini ada yang menggunakan mobil pribadi misalnya ya. Kemudian ada angkutan online. Nah, itu merepresentasikan moda perjalanan. Sementara rute ya karena kita bisa memilih jalan yang kita ambil gitu ya, walaupun asal dan tujuannya sama, maka di situ kita bisa lihat juga sebagai aspek yang kita perhatikan dalam peramalan. Lalu selanjutnya ada jumlah penumpang atau barang yang bisa diangkut dalam kendaraan atau vehicle occupancy. Nah, biasanya ini dibicarakan dalam angkutan umum. Karena karakteristik angkutan umum dia bisa mengangkut lebih dari satu atau dua penumpang.
Ya, kalau kita bandingkan dengan mobil ya mungkin ada mobil pribadi yang bisa mengangkut banyak penumpang sekaligus ya. Akan tetapi biasanya karakteristiknya itu ya mungkin lebih dari 10 lah ya, kita bisa katakan seperti itu. Nah, kemudian ada seberapa sering perjalanan dilakukan ya atau trip frekuensi. Apakah dilakukan secara harian gitu ya atau ulang-alik biasanya disebutnya commuting, pergi bekerja, berkuliah, bersekolah gitu ya. Nah, itu adalah perjalanan harian. Nah, atau pekanan, misalnya seseorang bekerja di Kota Bandar Lampung tapi tempat tinggalnya misalkan dari Lampung Timur gitu ya. Nah, dia memutuskan untuk tidak ulang-alik dari Lampung Timur ke Bandar Lampung, maka dia hanya pulang sepekan sekali di akhir pekan. Nah, itu perjalanan pekanan gitu. Nah, itu yang diperhatikan dalam peramalan permintaan transportasi. Nah, adapun karakteristik dari variasi dalam permintaan transportasi itu dipengaruhi berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah lokasi tempat tinggal. Lalu yang kedua ada tahap kehidupan rumah tangga atau life stage disebutnya. Kemudian jenis kelamin dan biaya transportasi. Nah, untuk lokasi kita bisa pandang perbedaannya menjadi perkotaan dan perdesaan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan transportasi itu dilihat dari alternatif yang dimiliki oleh pelaku perjalanan atau penduduk. Nah, penduduk yang tinggal di perkotaan itu relatif memiliki alternatif yang lebih banyak seperti angkutan umum, sehingga nanti akan ada bauran dalam perjalanan penduduk antara angkutan umum dan pribadi. Sementara penduduk yang tinggal di perdesaan itu akan lebih tergantung kepada kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Sehingga perjalanan yang dilakukan oleh penduduk perdesaan itu kebanyakan perjalanan moda pribadi saja. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Kita bisa pandang sebagai kawasan perkotaan itu memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi ya dari perdesaan. Ini soal kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Tidak keluar ya. Oke, kepadatan penduduk ya kita anggap. Nah, dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi ini, maka otomatis jumlah penduduk juga makin tinggi. Lebih tinggi ya. Jumlah penduduk perkotaan itu lebih tinggi dari perdesaan. Nah, ini berpengaruh pada efisiensi dari angkutan umum. Ya, karena tadi angkutan umum punya karakteristik vehicle occupancy ya yang bisa mengangkut lebih banyak penumpang, maka angkutan umum biasanya akan efisien pada perkotaan saja dibanding dengan perdesaan yang jumlahnya relatif lebih sedikit dan lebih renggang. Nah, jadi di sini ada persentase ya dari perjalanan penduduk perkotaan ya. Misalnya ini angkutan umum gitu ya. Nah, ini angkutan pribadi. Ya, secara keseluruhan. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai life stage atau tahap kehidupan rumah tangga ya. Misalkan anak-anak gitu ya. Anak-anak usia sekolah, usia prasekolah, kemudian remaja ya. Kemudian misalkan berkuliah gitu ya. Nah, ini adalah tahap-tahap yang menandai perubahan yang drastis gitu ya. Bagaimana kemudian anak kuliah ini lebih cenderungnya tinggal di tempat yang berbeda dengan orang tua mereka gitu ya. Mereka mulai mandiri. Nah, kemudian ada misalkan dewasa ya, menikah ya, punya anak dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah tahap-tahap yang di dalamnya terjadi perbedaan dalam permintaan transportasi. Nah, ini menurut buku dalam yang ditulis Goodwin misalnya, rumah tangga dengan
suami dan istri yang bekerja dan tidak memiliki anak, itu membutuhkan akses ke tempat kerja yang mudah untuk masing-masing misalnya. Jadi kalau tempat kerjanya berbeda apalagi, nah itu pasti dua-duanya akan mempunyai kendaraan gitu ya, atau salah satunya akan lebih banyak menggunakan kendaraan umum gitu. Nah, salah satu biasanya akan lebih membutuhkan moda yang fleksibel karena ia perlu menyelesaikan urusan sampingan selain bekerja. Misalnya berbelanja atau melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain gitu ya setelah bekerja. Nah, dia akan membutuhkan moda yang fleksibel gitu ya. Sehingga terjadi yang namanya trip chaining dalam perjalanan ulang-aliknya. Jadi misalkan pergi bekerja kemudian naruh laundry dulu misalnya baru bekerja. Nah, itu membutuhkan moda dan itu memengaruhi variasi permintaan transportasi tentunya. Nah, nanti setelah punya anak ya, keberadaan anak ini dalam keluarga secara tradisional itu tidak banyak memengaruhi pola perjalanan laki-laki. Nah, walaupun sekarang kita sudah mulai peka ya, sudah mulai banyak kampanye bahwa perjalanan yang melibatkan kebutuhan rumah tangga itu tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja ya, tapi juga oleh laki-laki. Tapi secara umum ya itu akan memengaruhi permintaan transportasi juga gitu. Misalnya perempuan atau laki-laki yang bekerja dan mengurus rumah tangga itu akan membutuhkan moda yang lebih andal gitu ya, akan lebih banyak lagi trip chainingnya. Jadi selain bekerja mereka juga mengantarkan anak-anak sekolah misalnya ya. Nah, itu memengaruhi dari permintaan transportasi berupa jumlah perjalanan. Nah, nanti anak-anaknya akan lebih dewasa, akan lebih tua. Ya, dia berkembang, nah kemudian dia akan hidup secara mandiri. Nah, ini mereka nanti akan misalkan ketika sudah tidak punya anak ya itu karakteristiknya nanti kembali seperti waktu sebelum punya anak misalkan kalau masih bekerja gitu ya. Nah, itu variasi permintaan transportasinya juga berubah lagi. Nah, untuk mengestimasi permintaan perjalanan, kita bisa melihat bagaimana variasi dari biaya hariannya gitu. Nah, biaya harian itu mencerminkan variasi dari permintaan perjalanan. Nah, untuk pelaju atau commuters yaitu orang yang melakukan pergerakan atau perjalanan dalam frekuensi harian ya. Ini perjalanan harian. Nah, itu akan biasanya menghabiskan waktu rata-rata selama 1 jam di jalan ya untuk keseluruhan. Nah, ini bisa dilihat di sumber ini. Kemudian penduduk perkotaan yang bergantung sepenuhnya pada angkutan umum itu menghabiskan setidaknya 3-5% dari penghasilan mereka untuk transportasi. Sementara pengguna kendaraan pribadi itu rata-rata mengonsumsi 10-15% pendapatan. Nah, jadi di sini katanya lebih tinggi untuk kendaraan pribadi ya dibandingkan dengan angkutan umum. Nah, ini dapat kita lihat dari kasus yang ada di sini ya. Di sini ada 4 grafik yang menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk bergerak atau untuk berjalan ya dan hari yang dicatat gitu ya. Jadi selama 30 hari survei di keempat kota ini dilakukan untuk melihat bagaimana atau berapa biaya perjalanan ya yang dikeluarkan gitu ya selama 30 hari tersebut untuk setiap kota. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk setiap kota ya ada pola yang menarik nih ya yang bisa kita ambil. Di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jogja yang paling tinggi selalu adalah mobil pribadi gitu.
Nah, ini angkanya kita bisa perhatikan ya. Nah, di sini diberi keterangan berapa persen dari UMR atau upah minimum regional. Ya, jadi di sini mobil yang paling tinggi. Lalu yang kedua adalah sepeda motor, ya, sepeda motor pribadi. Nah, yang ketiga dan keempat ini ada angkutan umum ya. Ini ada yang di area tidak tercakup dan tercakup. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan angkutan umum itu biaya perjalanan yang dilakukan pasti lebih kecil daripada angkutan pribadi. Nah, jadi ini mengonfirmasi apa yang disebutkan tadi ya. Perjalanan untuk perjalanan dengan transportasi pribadi itu akan mengonsumsi biaya yang lebih besar daripada perjalanan dengan kendaraan umum. Nah, kita akan masuk ke analisis keekonomian dalam analisis penyediaan transportasi. Analisis penyediaan dalam keekonomian transportasi. Nah, dalam analisis penyediaan itu kita perlu memandang jenis-jenis biaya yang ada dalam transportasi secara umum. Nah, kalian sudah belajar, saya yakin ada yang namanya biaya marginal dan manfaat marginal, marginal cost dan marginal benefit. Nah, saya ingatkan lagi, apa itu biaya marginal? Biaya marginal itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengonsumsi satu unit barang tambahan ya. Nah, jadi ketika kita membeli satu unit barang, nah itu adalah biaya marginalnya. Atau ketika kita mengonsumsi 10 unit barang, berapa biayanya? Nah, itu yang kita bagikan atau kita bagi antara si biaya total dengan berapa konsumsi yang kita lakukan. Nah, ada manfaat marginal. Nah, ini sama ya dengan biaya marginal ini, hanya saja ini diganti ya manfaat. Nah, dalam transportasi ada juga biaya marginal dan manfaat marginal. Nah, biaya marginal dalam transportasi, nah ini dia ya, tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan tambahan satu unit perjalanan. Nah, dalam hal ini kita berbicara masyarakat gitu ya. Masyarakat secara keseluruhan. Nah, ketika ada 10 orang yang melakukan perjalanan, nah, ketika ada satu orang lagi yang akan melakukan perjalanan, maka biaya yang dikeluarkan oleh satu orang itu kita pandang sebagai biaya marginalnya. Nah, dalam transportasi pribadi, biaya marginal ini bisa kita pandang sebagai biaya-biaya seperti biaya bahan bakar, biaya penurunan kinerja kendaraan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan servis ya, kalau kita menyebutnya ke bengkel gitu ya. Nah, itu kan mengeluarkan biaya. Nah, itu biaya penurunan kinerja. Biaya tol jika melewati jalan tol, dan juga biaya waktu yang hilang gitu ya akibat ya mungkin kemacetan atau misalkan ada kecelakaan, ada masalah dalam transportasi, ada di motornya misalnya ya. Nah, itu termasuk ke dalam biaya marginal gitu. Nah, kapan seseorang itu melakukan perjalanan dengan transportasi pribadi? Artinya apa yang membuat dia memutuskan melakukan perjalanan gitu. Nah, seseorang memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan transportasi pribadinya itu apabila ia menganggap biaya marginalnya itu menyamai manfaat marginal yang ia dapat. Jadi ia mendapatkan manfaat marginal yang sama dengan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perjalanan. Nah, ini kita katakan juga sebagai equilibrium gitu ya. Nah, namun biaya marginal perjalanan satu orang pelaku perjalanan ini ya, jika digabung dengan pelaku perjalanan lainnya, itu akan menimbulkan biaya sosial. Jadi ketika ada 10 orang melakukan perjalanan dengan
biaya masing-masing misalkan 5, biaya total itu bukan 10 kali 5 saja. Ya, ada biaya yang lain yang ditimbulkan oleh 10 orang tersebut gitu. Nah, itu adalah biaya sosial. Nah, biaya sosial ini mencakup pemeliharaan infrastruktur. Jadi jalan raya yang dilalui oleh 10 orang ini pada dasarnya itu memerlukan biaya, yaitu biaya pemeliharaan. Karena ada ya kerusakan yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan si jalan raya ini gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam biaya sosial. Lalu ada kecelakaan. Nah, ya semua kejadian kecelakaan itu pasti melibatkan atau setidaknya ya terjadi di ruang sosial gitu ya. Kebanyakan ya terjadi melibatkan lebih dari 2 kendaraan. Nah, itu adalah akibat dari perjalanan dengan kendaraan pribadi yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu masuk ke dalam biaya sosial juga. Kemudian untuk kemacetan, nah ini kita sering merasakan semua saya kira. Macet ini juga terjadi ketika banyak perjalanan dilakukan bersama-sama. Nah, itu masuk ke dalam biaya sosial juga. Artinya perjalanan yang kita lakukan itu tidak hanya mengeluarkan uang untuk kendaraan kita, untuk bahan bakar, tapi juga untuk waktu yang hilang karena kemacetan. Nah, ada juga biaya yang ditanggung oleh lingkungan, yaitu polusi udara. Lingkungan yang seharusnya tidak menerima polusi udara karena kendaraan pribadi, nah itu dipandang perlu melakukan belanja yang lebih besar untuk memurnikan udaranya seperti itu. Nah, makanya ia dipandang sebagai biaya sosial juga. Nah, ada juga mungkin biaya operasional lain seperti petugas patroli untuk lalu lintas gitu ya, pemerintah, atau biaya kelembagaan penyelenggara jalan gitu ya. Nah, itu adalah semuanya biaya sosial yang niscaya yang pasti muncul ketika ada perjalanan yang terjadi. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan bahasan model kurva ekonomi untuk menerangkan bagaimana biaya perjalanan atau yang dipandang sebagai penyediaan perjalanan. Nah, di sini katanya secara teoritis itu sulit menentukan biaya marginal dan keuntungan marginal ya untuk penambahan satu unit infrastruktur. Nah, karena infrastruktur transportasi itu melayani permintaan perjalanan yang merupakan turunan permintaan sehingga benefitnya tidak dapat diisolasi untuk permintaan perjalanan saja. Jadi ketika kita membangun suatu jalan raya atau jalan layang, nah biaya marginal atau keuntungan marginal dari infrastruktur tersebut atau jalan raya tersebut tidak bisa kita tentukan gitu. Karena perjalanan adalah kebutuhan turunan. Sehingga ketika kita melakukan perjalanan, maka manfaat yang kita dapat itu sebenarnya bukan untuk perjalanan kita tersebut saja. Kita berangkat bekerja, ya kita mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, itu terjadi karena perjalanan. Nah, jadi itu sulit diukur karena manfaatnya sangat berantai. Nah, lalu ini bahasan yang lain. Satuan yang kita gunakan untuk menghitung permintaan atau jumlah perjalanan ini adalah trip unit ya, yaitu jumlah perjalanan atau trip kendaraan per satuan waktu. Yang satuan kendaraannya adalah satuan mobil penumpang atau passenger car equivalent. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya biasanya digunakan satuan mobil penumpang. Nah, ini adalah kurva tersebut ya. Jadi dalam mempelajari kurva kita perlu menyamakan persepsi dulu terkait apa sumbu tegaknya ya dan apa sumbu mendatarnya, apa sumbu y-nya, apa sumbu x-nya.
Nah, untuk model kurva ini, sumbu Y-nya adalah biaya perjalanan. Ya, biaya perjalanan ya total gitu ya. Nah, kemudian eh, untuk sumbu X-nya itu adalah jumlah perjalanan gitu ya. Nah, di sini jumlah permintaan itu dihitung berdasarkan jumlah penumpang atau jumlah passenger car equivalent, satuan mobil penumpang per jalur per jam. Ya, jadi dalam 1 jam gitu ya. Nah, di sini ada titik C. Titik C ini menggambarkan keseimbangan demand perjalanan dengan marginal cost pribadi melakukan perjalanan pada jam puncak gitu ya, dengan biayanya adalah F. Nah, di sini ada 2 jenis kurva. Tadi saya lupa menerangkan ya. Jadi kurva yang pertama ada kurva demand ya. Artinya di sini kita melihat di mana pertemuan biaya-biaya yang dilakukan pada tingkat jumlah perjalanan masing-masing. Jadi misalkan di sini pada titik yang ini ya, misalkan katakanlah 100, maka ketika biaya perjalanan itu 100, maka jumlah perjalanan yang dilakukan itu 0. Tidak ada yang mau bergerak untuk harga 100 gitu ya, pada jam puncak gitu. Akan tetapi jika biaya perjalanan saat itu dipandang lebih rendah, misalkan 98, nah itu akan ada permintaan atau jumlah perjalanan yang terjadi gitu ya. Misalkan di sini ada 10 gitu. Nah, demand ini berbeda antara jam puncak dengan bukan jam puncak. Nah, jadi untuk yang bukan jam puncak itu biasanya biayanya lebih rendah gitu ya. Karena tidak banyak mengeluarkan biaya kendaraan, biaya bahan bakar misalnya. Nah, di sisi lain ada kurva marginal cost. Nah, marginal cost ini menunjukkan berapa biaya yang mau dikeluarkan oleh setiap pelaku perjalanan gitu ya, atau yang perlu dikeluarkan gitu ya. Makin tinggi jumlah perjalanannya, maka ya marginal cost-nya akan makin tinggi juga gitu, karena ya jumlah perjalanan yang terjadi itu makin besar. Ya, jadi total biaya yang dikorbankan oleh seluruh orang yang menggunakan kendaraan. Jadi di sini misalkan kita ambil titik 10 perjalanan ini gitu ya. Nah, maka total biaya yang dikeluarkan oleh orang tersebut adalah di titik ini. Misalkan ini 10 gitu ya. Nah, makin besar jumlah perjalanannya ya, misalkan di titik Q ini ya, maka di sini ada biaya yang lebih besar juga gitu totalnya. Karena yang melakukan perjalanan juga lebih banyak gitu. Nah, titik C ini adalah keseimbangan antara kurva demand atau marginal benefit dengan marginal cost gitu. Maksudnya adalah ya di sini pada harga F, biaya F ya, itu terjadi jumlah perjalanan sebanyak Q gitu ya. Ya, di sini orang-orang bergerak gitu pada kurva ini kondisinya. Ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya kita hanya melihat biaya marginal pribadi saja pada titik C ini. Ya, tadi yang kita hitung misalkan biaya perjalanannya itu ada biaya bahan bakar, kemudian biaya servis atau penurunan si kualitas kendaraan tadi, atau misalkan pajak gitu ya. Kalau kita bagi pajak kendaraan kita dengan ya masa kita melakukan atau kita memanfaatkan barangnya, ya tentu kita sebenarnya itu tiap hari membayar pajak gitu. Nah, ada biaya marginal total yang lebih tinggi daripada si marginal cost pribadi tadi yang tidak kita hitung gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita belum memasukkan biaya sosial begitu. Nah, jadi biaya marginal total perjalanan kendaraan pada jam puncak
itu akan lebih tinggi ya, karena ada biaya sosial gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada kurva yang lebih landai lagi. Jadi kalau kita misalkan tambahkan di sini titik yang tadinya ada perjalanan, nah itu ada selisih gitu ya, ada perbedaan tinggi di sini, yaitu biaya sosialnya atau social cost-nya gitu. Nah, adapun di sini ya, kalau kita lihat perbedaan tinggi di sini, nah ini kan tidak berada dalam kurva demand ini gitu. Maka kita harus melihat di mana sebenarnya titik keseimbangan ini terjadi gitu. Nah, titik keseimbangan ini terjadi itu sebenarnya ada di titik B ya. Nah, jadi seharusnya kalau kita ingin jalanan tidak macet, kita tidak punya polusi gitu ya. Nah, sebenarnya orang yang melakukan perjalanan itu harusnya lebih kecil dari Q tadi, lebih kecil dari si titik yang ada di C ini ya. Ini kalau kita hubungkan dengan marginal cost totalnya. Nah, sehingga untuk jumlah perjalanannya ya, itu kita bisa berikan garis gitu ya di sini. Biaya sosial maksudnya ya. Nah, ini garis ini kalau kita tarik ke sumbu yang tegak ya, ada G dan E di sini ya selisihnya. Nah, ini adalah biaya sosial yang sebenarnya ditanggung oleh si masyarakat gitu. Jadi biaya yang sebenarnya kita hitung itu harusnya adalah di sini lebih tinggi gitu ya, karena adanya biaya sosial gitu. Nah, itu untuk kasus jalan raya yang saat ini ada. Nah, jadi jumlah perjalanan yang mempertimbangkan biaya sosial itu sebenarnya lebih kecil gitu ya daripada yang terjadi. Nah, jadi ketika terjadi kemacetan itu berarti biaya totalnya itu yang melebihi dari biaya yang seharusnya dikeluarkan gitu ya. Mohon maaf, saya ulangi. Ketika terjadi kemacetan di titik Q ini, yaitu sebenarnya ada biaya sosial yang ditanggung oleh si jumlah perjalanan Q ini, yaitu garis yang ini. Ya, kita anggap ini garis baru gitu ya. Ya, katakanlah ini ada H atau G aksen ya. Nah, G aksen ini adalah biaya yang diderita oleh orang-orang yang berjalan atau yang berperjalanan sebanyak Q ini. Nah, sehingga ketika kita ingin mengurangi biaya sosial tadi seperti kemacetan, kecelakaan, nah yang harusnya berjalan, yang harusnya melakukan perjalanan itu lebih kecil sebenarnya, yaitu Q aksen saja ya. Ini kan posisinya lebih ke kiri ya, lebih kecil gitu. Maka disinilah equilibrium yang mempertimbangkan biaya sosial gitu. Bisa dilihat bahwa biayanya lebih kecil dan jumlah perjalanannya lebih sedikit juga gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan biaya ekonominya, biaya sosialnya lebih besar, misalnya kemacetan, nah kita akan internalisasi si kemacetan tersebut. Artinya kita ingin mengakomodasi orang-orang yang tidak kebagian perjalanan tersebut gitu ya. Nah, dengan demikian kita melakukan penambahan ruas jalan gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita menambah ruas jalan untuk mengakomodasi orang-orang yang tidak kebagian perjalanan tersebut gitu. Nah, di sini ketika kita membangun jalan baru atau infrastruktur jalan yang baru, secara ekonomi itu sebenarnya kita sama dengan menggeser kurva ini, kurva total yang lama ini keluar.
sehingga dia bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita menggeser kurva tersebut keluar, kita hapus dulu. Nah, artinya di sini kita memang menurunkan biaya marginal total. Artinya yang tadinya macet sekarang tidak macet karena biaya totalnya berkurang, biaya sosialnya berkurang. Akan tetapi kalau kita lihat lebih teliti, saya coba perbesar. Nah, yang asalnya equilibrium di titik B ini, kalau kita mengikuti kurva oranye yang baru ini, yaitu marginal cost total yang diakibatkan oleh pembangunan jalan baru, maka di sini kita bisa melihat titiknya bergeser ya. Kalau biaya totalnya menurun, akan tetapi di sini ada ya titik yang ini dia berpotongan di sini. Artinya ada pergeseran jumlah pergerakan, jumlah perjalanan ke kanan. Nah, hal tersebut berarti pembangunan jalan raya yang baru yang katanya menurunkan biaya total tadi itu sebenarnya akan meningkatkan perjalanan juga sebagai bentuk keseimbangannya gitu. Jadi kalau dalam ekonomi keseimbangan itu kan berarti kalau ada yang turun pasti ada yang naik gitu ya. Nah, dalam hal ini biaya sosial turun, maka jumlah perjalanan akan naik gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita membangun jalan baru, hal tersebut bukan artinya mengurangi kemacetan, akan tetapi hanya menunda kemacetan untuk waktu yang akan datang ya, yang itu ditunjukkan oleh si peningkatan Q aksen ini ya, dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini namanya adalah hukum Parkinson 2 ya, yang mengatakan demand for a resource rises to meet its supply. Jadi permintaan untuk suatu sumber daya itu akan naik untuk menyamai atau mengimbangi si supply-nya gitu. Artinya kalau kita punya jalan raya untuk kapasitas misalkan di sini ya kapasitasnya Q ya, kemudian kita tambah untuk kita maksudnya punya jalan raya dengan kapasitas Q aksen, kita tambah untuk mengakomodasi perbedaan sampai Q ini. Nah, itu nanti akan ada pergerakan yang bertambah lagi. Ya. Akan ada pergerakan yang bertambah lagi untuk menyamai si biaya perjalanan atau biaya total yang berkurang tersebut begitu. Nah, untuk memitigasi hal tersebut, artinya kalau kita menambah jalan baru, ya pada akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah si perjalanan tersebut gitu. Nah, ada kebijakan lain misalnya untuk mengurangi jumlah perjalanan tadi ya. Yang kita terapkan adalah pajak atau retribusi yang besarnya itu mencakup si BD ini ya, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan ini. Artinya biaya sosial itu menjadi biaya pribadi dari si pengguna jalan atau pelaku pergerakan. Nah, jadi di sini pergerakannya akan turun ke Q aksen gitu ya. Orang tidak mau melakukan pergerakan ketika dia harus membayar biaya yang lebih tinggi gitu. Ini kan biayanya lebih rendah ya. Nah, dia akan jadi membayar lebih tinggi gitu ya. Nah, ini adalah marginal cost pribadinya sekarang gitu. Nah, bagaimana dengan angkutan umum? Nah, di sini angkutan umum itu perlu didefinisikan gitu ya. Dalam artikel ini, angkutan umum itu didefinisikan sebagai high capacity vehicle sharing ya. High capacity vehicle sharing with fixed routes and schedules.
Nah, jadi kapasitas tinggi ya, lalu kemudian berbagi, sharing, rutenya fix, rutenya tetap, dan jadwalnya juga tetap gitu. Nah, transportasi ke depan itu hampir tidak mungkin dilakukan sepenuhnya secara pribadi karena tadi ada biaya sosial yang ditimbulkan gitu ya. Dan kita lihat juga dari berbagai kota tadi dari survei, biaya yang dikeluarkan oleh angkutan umum itu lebih rendah biasanya. Nah, oleh karena itu bagaimanapun bentuk teknologinya, tantangan paling dasar untuk transportasi umum tetap sama, yaitu koordinasi para pelaku perjalanan dalam berbagi kendaraan untuk yang berkapasitas besar tersebut gitu ya. Nah, tujuan penyelenggaraan angkutan umum dalam sudut pandang ekonomi adalah memungkinkan koordinasi berlangsung secara efisien, memastikan terjadinya alokasi sumber daya untuk mencapai kebermanfaatan sosial dan mobilitas massa. Jadi koordinasi ini adalah siapa yang menggunakan angkutan umum, siapa yang menggunakan angkutan pribadi, begitu. Nah, dalam permintaan dan penawarannya, permintaan untuk angkutan umum itu dihitung dengan melihat pengguna sebagai representasi dari permintaan itu sendiri gitu. Nah, kompromi dalam penyelenggaraan angkutan umum adalah biaya yang ditanggung operator atau penyelenggaranya dengan biaya yang ditanggung oleh pengguna atau si penumpangnya. Nah, biaya yang ditanggung pengguna itu dijumlahkan dengan biaya operator sebagai social cost yang yang berusaha diminimalkan gitu. Nah, jadi di sini biaya sosial itu ya bisa kita lihat ditanggung oleh si operator tadi ya, yang yang kita lihat pada angkutan pribadi itu sebagai kemacetan misalnya. Nah, untuk operator itu yang kita bisa hitung adalah kapasitas dan fungsi biayanya gitu ya. Jadi seberapa banyak yang bisa diangkut gitu ya, dan bagaimana biaya yang dikeluarkan gitu. Lalu ada fungsi biaya untuk pengguna, diantaranya adalah tahap perjalanan atau waktu yang dikorbankan untuk melakukan perjalanan. Di sini ada waktu akses, yaitu waktu yang digunakan untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sistem angkutan umumnya, ke haltenya misalnya atau ke stasiunnya. Lalu ada biaya yang digunakan untuk menunggu, biaya dalam perjalanan ya, dan ada biaya peralihan moda atau pulangnya ya dari stasiun atau halte ke rumah gitu. Lalu ada juga dinamika ya spasial dan temporal tadi, dari mana perjalanan dilakukan, kemana perjalanan dilakukan, dan berapa lama. Nah, yang ingin dicapai dalam keekonomian transportasi umum itu adalah kesejahteraan atau social welfare, dan juga ada ya keuntungan. Nah, kesejahteraan ini ditentukan dari kapasitas yang optimal. Nah, itu ditentukan dari frekuensi layanan ya, berapa kali angkutan umum itu bisa beroperasi, artinya kapasitas yang diangkut juga lebih banyak, dan juga ada penjadwalan dari kapan sampai kapan gitu ya. Nah, itu berapa lama angkutan umum beroperasi, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ada pengaturan harga yang berorientasi kepada kesejahteraan ya. Nah, ini harga angkutan umum itu diatur sedemikian rupa supaya biaya untuk pengguna tadi itu lebih rendah. Kemudian ada pengembalian modal dan subsidi. Jadi modal untuk melakukan sistem angkutan umum ini dikembalikan. Lalu ada kerjasama pemerintah dan swasta untuk penyelenggaraannya. Oke, ini adalah akhir dari materi kita. Semoga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan penjawaban pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.